Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bersama dengan ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu seni budaya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Adapun peta konsep pada pembelajaran di bab ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada bab ini yaitu sebagai berikut. Sebelum kita membahas materi pembelajaran pada bab ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahukah kamu dari mana asal pakaian adat pada gambar tersebut? Tahukah kamu apa judul lagu dari penggalan lirik lagu daerah tersebut? Dan yang terakhir, dari manakah asal lagu daerah pada gambar tersebut? Silakan dijawab ketiga pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membuat nama dan kelas. Indonesia memiliki beragam suku, kaya akan tradisi, budaya, dan seni musik, mulai dari Aceh hingga Papua. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan dan warisan budaya dari seni musik, contohnya yaitu lagu daerah. Lalu, apa sih lagu atau musik daerah itu? Penasaran bukan? Mari kita bahas sama-sama di sini. Lagu daerah dapat didefinisikan sebagai musik atau lagu yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu secara turun-temurun. Lagu daerah tersebut dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan sebagai identitas suatu daerah. Adapun ciri-ciri lagu daerah adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu lagu daerah menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. 2. Jika dilihat dari struktur dan melodi lagunya, lagu daerah cenderung sederhana sehingga mudah untuk dipelajari atau dinyanyikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, lagu daerah jarang diketahui siapa pengarangnya. Nah, kebanyakan dari lagu-lagu daerah di Indonesia tidak diketahui siapa pencipta lagunya atau disebut juga dengan anonim. Ciri yang keempat, lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. Yang kelima, lagu daerah merupakan ciri dari suatu daerah atau wilayah tertentu, di mana lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering digunakan sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi, serta sebagai media hiburan. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreasi atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Berikut beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan majlis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat.
Contohnya pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara seren tahun atau panen padi. Yang kedua, sebagai musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam sebuah tarian. Fungsi musik pada pengiring tari yaitu sebagai pengatur tempo gerakan, penunjang pesan yang ingin disampaikan oleh penari dalam setiap ekspresi geraknya, mempertegas ekspresi gerak, membantu mengatur waktu lama cepatnya pementasan tari, dan menambah nilai indah terhadap tari yang ditampilkan. Contohnya seperti tari kecak dari Bali, tari Pakarena dari Sulawesi, dan ada juga dari Aceh, tari Ranup Lampuan. Fungsi yang ketiga, sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Tahukah kamu lagu Ampar-Ampar Pisang? Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang merupakan contoh lagu yang sering dijadikan sebagai media permainan anak-anak yang berasal dari Kalimantan. Selain itu, ada juga cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah, tanduk majeng dari Madura, sang bangau dan po ame-ame dari Betawi. Fungsi yang keempat sebagai media penerangan. Lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang berisikan tentang agama juga menjadi salah satu fungsi musik sebagai media penerangan. Itulah beberapa fungsi dari lagu atau musik daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Setiap daerah memiliki ciri dan gaya tertentu dalam menyanyikan lagu-lagu daerahnya. Salah satu contoh yang dapat kita lihat yaitu gaya bernyanyi masyarakat suku asli Papua. Suku asli Papua menyanyikan lagu-lagu daerah mereka dengan cara menari sambil bermain tifa. Tifa merupakan alat musik gendang masyarakat Papua, dimainkan dengan cara dipukul, di mana sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Menyanyi menari sambil memainkan tifa biasanya dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya, teknik bernyanyi lagu daerah. Secara umum, lagu daerah dapat dinyanyikan dengan teknik unisono. Teknik unisono yaitu teknik bernyanyi satu suara, di mana yang dinyanyikan hanya melodi pokok atau melodi asli dari suatu lagu. Namun, seiring berkembangnya zaman, lagu daerah tidak hanya dinyanyikan dalam teknik unisono saja. Sering kali kita temukan lagu daerah dinyanyikan dengan teknik vokal grup. Berbeda dengan teknik unisono, teknik bernyanyi vokal grup membutuhkan kelompok. Karena teknik bernyanyi vokal grup membutuhkan lebih dari satu suara dan menitik beratkan pada harmoni. Untuk dapat dinyanyikan dengan teknik vokal grup, sebuah lagu daerah harus dinyanyikan menjadi lebih dari satu suara dengan menitik beratkan pada harmonisasi dari setiap penyanyinya. Itulah gaya dan teknik bernyanyi lagu daerah. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.